Ya, puji Tuhan, kita sudah dengarkan pesan gembala. Untuk bulan Februari ini kita ada di tema The Salt of the Earth. Tapi pagi hari ini ya ada hal mendasar yang akan saya sampaikan kepada saudara supaya kita semua terus diingatkan dan kita terus menjadi lebih lagi mengerti, lebih memahami ya kenapa kita itu ada di dunia ini, gitu ya. Dan tadi memang mungkin kita baru kali ini kita menyanyi lagu-lagu yang khususnya berbahasa Papua dan bernuansa Papua, gitu ya. Karena tanggal 5 kemarin Papua secara khusus memperingati hari Injil masuk di Papua, begitu ya, dan itu jadi hari libur khusus dan kita bersyukur ya. Kita tahu bahwa di mana negara atau tempat di mana Injil itu belum masuk, di sana tidak ada kemerdekaan. Di sana itu ya kan tidak ada terang, itu kegelapan. Saudara akan tahu bagaimana bangsa-bangsa di mana terjadi penganiayaan bahkan khususnya kepada perempuan, begitu ya. Itu penuh dengan segala macam hal karena di sana tidak ada terang. Ya, Injil itu yang membawa terang. Kristus datang kepada dunia, tapi kita bersyukur bahwa di tengah-tengah Tuhan memakai orang-orang dan secara khusus ya dengan ajaib ada orang-orang yang Tuhan utus untuk ada di tanah ini pada tahun berapa saya juga kurang tahu, ratusan tahun yang lampau, sehingga orang-orang yang ada di tanah ini bisa mengenal Kristus, bisa mengenal Injil ya, bisa mengenal Yesus Kristus yang adalah juru selamat, Mesias, Raja, dan Tuhan ya. Mungkin saudara kita juga dari daerah-daerah yang lain, di Batak, di daerah Manado, di Toraja, di Ambon dan lain-lain juga Tuhan pakai, ada orang-orang yang dipakai secara khusus untuk juga datang ke daerah-daerah kita. Dan kita hari ini ya, Indonesia secara khusus penuh dengan begitu banyak juga orang-orang percaya, dan kita masih tetap berdoa, termasuk kita hari ini menjadi, ya ini dia, the Salt of the Earth, menjadi kingdom influence, membawa terang Tuhan kepada setiap pribadi-pribadi yang masih hidup di dalam kegelapan, yang belum mengenal Kristus. Amin. Ya, dan kita bersyukur. Mungkin tadi saya kan ada kalimat itu belum begini. Apa namanya? Aku lahir dan hidup di sini. Ya, saya secara pribadi ya memang secara jasmani fisik saya bukan lahir di sini, tapi secara roh ya saya lahir baru di sini, gitu ya, di Papua itu sekitar tahun 2000. Jadi secara jasmani kalau di KTP ya saya bukan lahir di sini, tapi saya bawa ya lahir baru saya di sini, gitu ya. Kalau di Papua belum mengenal Kristus, kita datang di sini belum tentu kita lahir baru di sini, ya. Puji Tuhan, saya percaya mungkin banyak juga di antara kita yang benar secara jasmani kita tidak lahir di sini, tapi secara rohani, roh lahir baru, kita lahir baru di Papua, ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik saudara, ya. Saya akan memulai dengan satu pernyataan bahwa supaya mari kita lihat dulu. Ini kita sudah dengar, tapi kita akan dengarkan lagi dari Lukas pada pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-41, supaya semakin hari kita semakin menjadi orang-orang yang kuat ya, bertumbuh dengan benar. Lukas pada pasalnya yang ke-10 gitu ya.
Lukas pada pasal yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Ini kisah tentang Marta dan Maria. Kita mulai saja dari ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi ayat yang ke-39, apa yang saya mau sampaikan buat saudara, di ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Lalu garis bawahi kata ini, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan apa? Perkataannya. Jadi kita lihat dua sikap yang berbeda dari dua orang perempuan yang bernama Maria dan bernama Marta. Maria, kata firman Tuhan, ketika Yesus datang ke rumah itu dan Yesus bicara, firman Tuhan bilang begini. Kalau Yesus bicara, Yohanes 1 bilang begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan siapa? Allah. Firman itu adalah Allah, ya. Perkataannya, ya. Mari kita melihat bahwa ayat ini bilang begini, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, gitu ya. Jadi Maria dalam sikap yang benar dengan penuh perhatian menyerap setiap perkataan-perkataan yang keluar dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Karena perkataan-perkataan itu adalah firman bagi Maria. Nah, berbeda dengan Marta, kata firman Tuhan yang kalau kita lihat di ayat yang ke-40, ayat 40. Ya, Marta sibuk sekali melayani. Saya jangan membawa melayani ini bahwa kita tidak boleh melayani atau melakukan apa saja. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Lalu ayat yang ke-41, Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi Marta punya sikap ini, ketika Yesus sedang berbicara, menyampaikan perkataan-perkataannya yang penting itu, yang istimewa itu, Marta terganggu dengan begitu banyak hal. Ada begitu banyak hal yang mengganggu dia. Pekerjaan remeh-temeh yang mengganggu dia. Mungkin hari ini, ya, ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita juga bisa terganggu dengan hal-hal yang lain. Sekarang kan kalau hal-hal yang hari ini ya bisa terganggu dengan handphone kita, dengan perhatian kita colok-colok sini sana, kita ngobrol dan seterusnya, itu bisa saja. Dan itu adalah gangguan ketika firman sedang disampaikan. Makanya ayat 42, Yesus berkata, ayat 42, hanya satu saja yang perlu. Bahwa kalau firman sedang disampaikan, kita harus mengerti bagaimana kita punya sikap yang benar seperti Maria yang terus, kata firman tadi, mendengarkan, punya fokus kepada
Tuhan duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan. Penuh perhatian, seluruh perhatiannya itu tertuju kepada Yesus yang sedang bicara. Dan Yesus bilang, itu yang sangat perlu, yang sangat penting dalam hidup saya dan saudara. Itu bagian yang terbaik, bagian yang istimewa, yang sedang diberikan buat saudara, buat saya dan saudara. Dan itu, yang penting itu, yang istimewa itu, Yesus bilang ini, itu tidak ada satu orang pun yang bisa ambil daripadamu. Itu kehidupan bagimu. Ya, jadi bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan, sesungguhnya itu adalah sikap kita juga terhadap Tuhan. Bisa ditangkap, amin? Ya, sikap kita, saya ulangi, sikap kita terhadap firman itu adalah sikap kita terhadap Tuhan. Bagaimana Maria bersikap kepada firman Tuhan yang sedang disampaikan oleh Yesus. Jadi mari kita punya sikap yang benar supaya kita bertumbuh. Amin. Kita tidak hanya sekedar datang 2 jam, kurang lebih datang dan duduk, tapi benar-benar karena firman Tuhan berkata ya, bahwa Paulus punya doa di Efesus pada pasal yang pertama ayat yang ke-17. Coba kita lihat. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya percaya ketika kita punya sikap yang benar untuk merespon firman, karena Yesus bilang itu hal yang paling penting. Jangan kita terganggu dengan hal-hal yang lain seperti Marta. Ketika Yesus bicara, Marta sibuk dengan hal-hal yang lain. Tapi Maria memilih punya sikap yang benar, memposisikan dirinya dengan benar, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan bicara. Ayat ini bilang begini, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu. Saya percaya ketika kita punya sikap yang benar, amin, ada pewahyuan, haleluya, ada pengertian untuk kita mengerti, mengenal Dia dengan benar. Bukan dengan pemahaman kita sendiri. Karena pengenalan akan Tuhan itu kita bisa pahami lewat firman. Alkitab ini adalah firman yang tertulis. Dan lewat inilah kita bisa mengenal Dia. Bukan hanya dengan apa kata orang atau pengalaman orang lain, tapi apa yang firman Tuhan katakan buat saya dan saudara. Saya percaya ada roh hikmat dan pewahyuan buat saya dan saudara. Ketika kita memilih untuk punya sikap yang benar, ketika kita mendengarkan firman-Nya, ya. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan itu sendiri. Tadi saya bilang di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, amin. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena Tuhan itu identik dengan apa yang Dia katakan. Yang Dia katakan itu adalah firman. Makanya selalu Tuhan bilang begini,
Dengarlah hai orang Israel, dengar. Apa yang mau didengar? Didengar adalah apa? Berikan telinga pendengaran kita kepada firman. Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan itu. Ya, yang dia katakan itu adalah pribadinya. Tuhan menaruh pribadinya pada perkataan-perkataannya. Amin. Jadi mari, kita sudah sering mendengar ini, tapi saya mau supaya kita terus diingat-ingatkan. Haleluya. Amin. Ya. Karena kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, ya, itu ditentukan dengan bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan dan firman-Nya. Coba kita lihat Matius 13 ayat 23. Ini kita sudah tahu bahwa digambarkan oleh perumpamaan ini dalam Matius 13 ada 4 macam ya respon orang terhadap apa? Firman Tuhan. Ketika firman itu disampaikan ada 4 macam. Jadi ada yang digambarkan dengan tanah berbatu-batu, tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, dan tanah yang penuh semak duri. Nah, saya mau kita perhatikan saja untuk poin yang keempat. Untuk yang keempat ini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan apa? Mengerti. Roh hikmat dan wahyu memberikan kita apa? Pengertian. Haleluya. Kita harus punya pengertian. Harus mengerti. Kita mengerti dikarenakan ada pewahyuan yang dari Dia, ada pengertian. Dan karena itu Ia berbuah. Kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, tapi sikap kita berbeda terhadap firman-Nya, kira-kira bagaimana? Ya, kita punya sikap yang berbeda terhadap Tuhan dan terhadap firman Tuhan. Berarti kita bilang kita percaya Dia, tapi kita punya sikap respon untuk menerima firman Tuhan itu ya seperti Marta tadi. Haleluya. Coba lihat Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 kita akan baca. Ini kali pertama Tuhan memperkenalkan dirinya, ya. Wow, kita luar biasa ya. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini ayat 22. Kamu menyembah. Ini Yesus yang ngomong. Apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Tadi kita bicara tentang kita mengerti. Jadi kalau kita bilang kita mengenal Dia, firman Tuhan ini kami, kita menyembah apa yang kita kenal. Kalau kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, tentu itu terekspresi dalam kita punya sikap, amin. Dalam kita punya respon.
menyembah apa yang kami kenal. Wow. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah apa? Demikian. Haleluya. Wow. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam apa? Roh dan kebenaran, ya. Menyembah itu karena punya pengenalan. Menyembah ayat 23 bilang gini, menyembah dengan ketulusan, dengan hati yang benar, karena punya pengenalan itu. Dia menghendaki atau mencari penyembah-penyembah yang apa? Demikian. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, tadi kita bicara tentang sikap kita, respon kita. Sekarang mari kita lihat Mazmur pada ayatnya yang ke-8. Karena kita mau bicara tentang pengenalan. Tadi bicara tentang respon sikap kita terhadap firman-Nya. Itu sama dengan, itu adalah sikap kita terhadap Tuhan yang kita kenal. Seberapa kita punya pengenalan yang benar, seperti itulah sikap kita terhadap firman. Amin. Iya. Bagaimana kita bilang kita mengenal Tuhan? Itu tergambar dari sikap kita terhadap firman-Nya. Mari kita lihat Mazmur 8. Kita mulai saja dari ayat 1, tidak apa-apa. Mazmur pada pasal yang ke-8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittith Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ini adalah lagunya. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ya, Dia begitu mulia, agung. Kan firman Tuhan Kejadian 1 bilang, ya, Dia yang menciptakan apa? Langit, bumi dan segala isinya. Bayangin, Dia pencipta. Dengan apa Dia menciptakan? Dengan apa? Firman. Saudara tahu betapa firman itu powerful? Amin. Dengan perkataannya, maka semua itu tercipta. Bagaimana kita punya tadi yang saya bilang, sikap kita terhadap firman yang powerful itu. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, yaitu iblis, ya, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, wow, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, itu ajaib bukan? Tapi coba lihat ayat 4. Ayat 4. Apakah manusia? Haleluya. Semua yang diciptakan begitu ajaib. Dengan firman-Nya, dengan perkataannya, semuanya itu tercipta. Lalu ayat 4 ngomong begini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Betapa Tuhan
begitu Tuhan punya semua eksistensinya itu dia taruh kepada manusia. Makanya sampai dimana, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 26, Tuhan bilang ini, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut apa? Gambar dan rupa kita. Kita ini adalah gambarnya Tuhan. Rupa Tuhan, eksis, keberadaannya. Makanya dibilang kita ini adalah representatifnya. Amin. Manusia itu adalah representatif dari Allah, dari Tuhan. Pernyataannya. Karena gambarnya itu diberikan kepada manusia. Ayat yang kelima. Namun engkau, haleluya, telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Itu posisi yang paling tinggi dan tidak ada yang paling tinggi. Amin. Yang dia berikan kepada, itu diberikan kepada manusia. Makanya manusia itu diciptakan. Apa Tuhan ambil tanah itu, dia tidak hanya sekedar berfirman. Dia ciptakan, dan yang paling luar biasa, dia menghembuskan yang namanya apa? Nafas hidup. Kalau menghembuskan, kira-kira dia hembuskan di hidungnya. Dia menghembuskan dari jarak 100 meter. Saudara, kalau orang biasanya kalau lagi tenggelam atau apa begitu, biasanya ada pertolongan pertama gitu kan? Itu ditiup kan? Dihembuskan itu apa? Ditaruh di mulutnya itu, mulut ke mulut. Dan Tuhan yang dihembuskan di hidung, begitu dekat. Makanya kalau proskuneo itu, salah satu artinya itu adalah mencium. Kalau kita bilang menyembah, itu mencium. Itu proskuneo. Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Dan sama-sama dibaca, telah memahkotainya dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Itu nafas Allah. Nafas, dia memberikan kehidupan itu, memberikan kemuliaannya, gambar Allah itu. Kita diciptakan, memberikan kita, memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan ayat yang seterusnya, ayat ke-6, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kejadian 1 ayat 8, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Sama-sama bilang, mereka apa? Berkuasa, memerintah dalam pemerintahan Tuhan atas bumi ini. Berkuasa. Dia engkau membuat dia manusia berkuasa atas apa? Buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan apa? Di bawah kakinya. Ayat yang ke-7. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Ini bukan berkuasa atas manusia atau memanipulasi manusia, tidak. Atas diciptakan semua ini, kambing domba, lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Dan ayat 8, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ayat yang terakhir, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh apa? Bumi. Begitu istimewanya, begitu berharganya saya dan saudara di hadapan dia. Yang tadi itu, menurut gambarnya kita diciptakan. Makanya kita ini berharga, karena Tuhan taruh semua yang ada padanya itu buat saya dan saudara. Makanya kita berharga. Kita berharga bukan karena emas batang-batang yang kita pakai atau baju mahal yang kita pakai. Bukan.
Keberhargaan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita punya. Amin. Oleh simpanan kita di bank, bukan itu. Tapi kita ini adalah gambar Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Manusia jatuh dalam dosa, ya. Adam gagal menggenapi tujuan Tuhan. Kemarin di doa pengerjaan saya sudah sampaikan, tapi mari kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa supaya kita benar-benar, wow, manusia menjadi budak dosa, hamba dosa. Rajanya berganti menjadi si jahat, yaitu iblis. Menjadi hamba, menjadi budaknya si iblis. Kenapa ada pelacuran, ada hal-hal yang jahat? Ya karena jadi hamba itu kan. Dalam Tuhan ada itu? Gak ada dong. Dan tidak ada satu pribadi dan satu kekuatan apapun, dengarkan ini baik-baik, yang dapat melepaskan manusia, termasuk manusia itu sendiri dengan kekuatan apapun, untuk melepaskan dirinya dari yang namanya budak. Budak dosa ini. Saudara, orang kalau jadi budak, kalau tidak ada yang bebaskan dia, tebus dia akan tetap budak seumur hidup. Dia tidak bisa bebaskan dirinya sendiri. Betul tidak? Tidak ada. Makanya Yesus datang. Dia jadi penebus. Amin. Dia jadi apa? Penebus. Dibilang dia juru selamat. Dia penebus. Dia penebus yang membayar, menebus budak ini dengan apa? Darahnya sendiri. Karena makanya kita ini mahal. Diciptakan untuk menggenapi tujuannya. Dan ketika Adam gagal, dia datang untuk tebus. Dia angkat kembali dan taruh, makanya repent, pertobatan itu kembali kepada apa? Kedudukan yang semula. Kembali ke tempat yang semula, yang tinggi itu. Yang tadi dibilang diciptakan hampir, engkau membuat dia apa? Hampir sama dengan Allah. Itu ayat tadi. Ditaruh ulang di posisi itu. Memang manusia jatuh dari atas pohon atau jatuh dari sorga, jatuh itu? Bukan. Jatuh dari posisi itu. Menjadi budak. Lupa dosa itu mau. Dan diangkat kembali. Saya berharap yang anak-anak muda itu perhatikan ya. Diangkat kembali. Ditaruh di posisi tadi yang kita baca itu. Nggak ada satupun yang kita bisa lakukan. Makanya dibilang itu pasti karunia, itu pemberian. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan untuk kita dengan usaha kita sendiri kita bisa kembali ke posisi itu. Tidak bisa. Tidak ada usaha satupun dari kita yang bisa kita lakukan apapun itu yang membuat kita dengan usaha kita bisa kembali ke posisi itu. Makanya Allah datang jadi manusia. Dia tebus, bayar dengan darahnya. Darah yang mahal itu. Angkat kita, taruh ulang kita di posisi itu.
Makanya tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan Dia kan. Christ likeness, kesempurnaan gambar itu sudah ditaruh. Tinggal terus kita dibaharui terus sampai kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan kita punya yang tadi itu berkuasa memerintah karena Dia raja. Kita ini ada di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di bumi ini kita memerintah, kita menguasai dimanapun, sama seperti Yusuf, sama seperti Daniel. Yusuf tidak jadi Firaun, amin. Tapi Yusuf menguasai Mesir. Haleluya. Sampai di situ. Bagaimana? Coba kita lihat. Sekarang ke Yesaya pada pasalnya yang ke-14 ya. Ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Kalau kita baca ayat ini bicara tentang Lucifer ya, bicara tentang iblis. Ini ayat ini. Wah, engkau sudah jatuh. Yesaya pada pasal yang ke-14. Ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai apa? Bintang timur, putra fajar. Lucifer itu bahasa Yunani itu Ibrani itu bintang timur, putra fajar, Venus. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik kemana? Ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai apa? Yang maha tinggi, tanda seru. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Ya. Ayat yang ke-13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik apa? Ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dia mau punya posisi yang memerintah itu loh, saudara. Hendak menyamai, kata firman Tuhan, yang maha tinggi. Coba kita lihat Yeskel pada pasalnya yang ke-14. Yeskel 28. Yeskel 28. Ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu engkau melanggar kekudusan tempat kudus. Maka aku menyalahkan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihat. Firman Tuhan begini, ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-13, engkau
Di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu dara, dan melaki. Tempat tertahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Saudara, Tuhan, ya, kenapa kita bilang manusia itu jatuh dan jadi budak dari yang namanya iblis ini, si jahat ini? Karena tadi itu dia hendak menyamai apa yang Maha Kuasa, mau disembah, mau dipuja, mau dipuji, mau berkuasa. Kan dia bilang dia mau berkuasa atas bintang-bintang Allah, maksudnya malaikat-malaikat yang lain. Dan dia dibuang ke bumi ini tadi di ayat yang di Yesaya pada pasal yang ke-8. Kita ingat pada waktu Tuhan menciptakan Kejadian 1 ayat 2 itu bilang apa? Bumi ini apa? Gelap gulita. Apa yang saya mau bilang buat saudara dengan Mazmur 8 yang kita sudah bilang tadi? Iblis itu dibuang. Dan apakah malaikat itu dibuang ya? Apakah dia ditebus? Apakah Tuhan datang untuk tebus dia ketika dia dibuang? Tidak. Dia tidak ditebus. Tapi saya dan saudara, ketika kita jatuh, dia datang karena dia mengasihi kita. Amin. Kita berharga. Amin. Karena kita diciptakan segambar dengan dia. Dia punya tujuan di dalam kita. Dia datang menanggung semuanya. Dosa, maut, kutuk, sakit, penyakit, semuanya dia tebus semuanya. Dan kita dikembalikan ke posisi kita itu. Kita yang harusnya dihukum, yang tadinya budak, sekarang kita jadi apa? Anak. Kita jadi imam, jadi raja. Kalau kita mengerti ini, dari semula waktu Tuhan panggil bangsa Israel itu untuk keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan itu. Coba kita lihat Keluaran pada pasalnya yang pertama. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan apa? Perayaan bagiku di padang gurun. Mereka dikumpul untuk, kalau di bahasa Inggris sudah bilang itu worship. Mereka biarlah umatku itu datang untuk menyembah, untuk membuat perayaan. Jadi ketika kita berkumpul seperti ini, sesungguhnya kita sedang celebrate. Ini adalah satu pesta perayaan. Bukan nanti Natal kita bilang itu perayaan. Paskah kita bilang perayaan. Tapi setiap kali kita ibadah seperti ini adalah sebuah perayaan. Kita menyembah Dia sama-sama dalam satu persekutuan orang-orang percaya. Dan ucapan syukur yang kita bawa itu, Ibrani 10 bilang, marilah kita menghadap Dia. Coba kita lihat Ibrani pada pasalnya yang ke-10.
Perikopnya itu persembahan yang sempurna. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan apa? Setia. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang apa? Tulus, ikhlas, kata firman Tuhan. Dengan keyakinan iman yang teguh yang tadi tuh, Dia sudah bayar kita, sudah memposisikan kita kembali di posisi yang semula itu. Bahkan kita dijadikan imam dan raja. Kemarin kita belajar tentang 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Imam-imam sebagai apa? Pelayan-pelayan yang melayani Allah. Yang dulunya itu tidak dilakukan oleh semua orang, tapi awalnya kan kita sudah belajar di Keluaran 19 bahwa dari semula Tuhan panggil bangsa Israel untuk menjadikan mereka semua kerajaan imam. Dan Wahyu 1 ayat yang ke-5-6, coba kita lihat. Wahyu 1 pada ayat yang ke-5 dan 6 bilang begini. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu apa? Kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Yang tadi itu, mari kita sekarang bisa menghadap Dia. Semua kita imam. Amin. Bukan hanya terbatas pada satu orang, kepada orang Lewi secara khusus yang di perjanjian yang lama, tapi kita semua dibuat menjadi satu kerajaan, dan ini kerajaan para imam. Semua kita bisa menghadap Dia, melayani Dia, Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena apa? Karena Kristus itu, Dia yang telah menjadikan kita. Dalam Kristus kita yang jadi budak dosa ini, kita diberikan lagi, ditentukan jadi imam dan raja. Kodrat kita menjadi imam dan raja itu diberikan kepada saya dan saudara. Makanya saya percaya, tadi saya mulai dengan, kalau kita punya pengenalan yang benar, kita mengenal siapa kita ini hari ini. Identitas saya ini siapa? Saya imam, saya raja, saya anak. Saya telah ditebus dari dosa. Saya diangkat dari budak ini yang tidak bisa dibebaskan oleh apapun yang saya buat. Dan Dia tebus dengan darahnya yang mahal. Dia menyediakan semuanya. Kita memiliki hak istimewa. Kita memiliki hak kerajaan. Karena kita jadi ahli waris dari semua yang menjadi miliknya. Kemenangannya, sukacita, damai sejahtera, semua hal-hal yang ilahi, itu milik kita. Dipenuhi dengan kasih karunia. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita datang dan kita
kita beribadah, tadi mari kita menghadap Dia dengan hati yang apa tuh? Tulus, ikhlas. Kita mengucap syukur. Semua kita imam. Bukan hanya orang-orang yang berdiri dan melayani di sini. Kenapa seringkali ya di sini sudah diajarkan, tapi kenapa seringkali ada song leader yang masih bilang begini, dipersilakan berdiri, dipersilakan duduk, jadi MC di sini. Karena kita tidak mengenal siapa kita. Kalau saudara ada di undangan acara-acara, saudara dipersilakan berdiri, dipersilakan duduk. Itu MC tugasnya. Tapi song leader tidak bilang lagi dipersilakan, karena saudara tahu siapa saudara dan saudara datang. Kita sama-sama bersekutu merayakan Tuhan, kita merayakan sukacita atas penebusan kita, atas wow, apa yang Tuhan buat bagi kita, Dia berikan semuanya. Itu semua pemberian kasih karunia. Lalu sikap hati kita datang bagaimana ketika kita datang, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Dan masih kita Dia suruh-suruh. Semua saya percaya kalau kita punya pengenalan yang benar. Tadi Yohanes bilang begini, Yesus bilang kepada mereka itu, karena dia masih bilang apa namanya, mereka menyembah apa di Yerusalem gitu kan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tapi hari ini saya dan saudara, saya percaya kalau kita menyembah apa yang kita kenal, amin, menyembah di dalam roh dan kebenaran, saya percaya kita semua punya sikap hati yang berbeda dan hari-hari yang lalu. Kalau hari ini kita sadar dan hari-hari yang kemarin, ketika kita beribadah, kita bersekutu, kita menyembah Tuhan, kita nyatakan syukur kita, ucapan syukur kita. Roma 12:1 bilang kan, persembahkanlah apa? Seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan apa? Berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Coba Roma 12:1. Roma 12 ayat 1. Ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Ucapan syukur datang. Dan saya percaya tidak ada lagi MC lebih, kita bersorak lebih lagi, menyembah lebih lagi. Kita disuruh-suruh untuk menyembah, kita disuruh-suruh untuk memuji Tuhan. Harus disuruh-suruh. Kalau disuruh, kalau harus ada kata-kata motivasi untuk bilang Tuhan besar sampai dan seterusnya, berarti kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau kita punya pengenalan, makanya poin penting tadi di Yohanes 4 itu, kita menyembah Allah yang kita apa? Kenal. Dia yang sudah menebus kita. Lagi-lagi, Dia tidak tebus malaikat, amin. Dia tebus saya dan saudara manusia. Dia tebus kita. Makanya mari kita mulai melihat siapa diri kita. Wow, begitu berharganya saya dan saudara buat Dia. Dia menaruh
kemuliaan dan hormat. Dia taruh buat saya dan saudara. Dia berikan buat kita. Dan saya percaya kalau kita mengerti ini, ya, saya percaya Roh Kudus tidak terbatas, akan terus mengajar kita semua. Ada pewahyuan demi pewahyuan untuk bahkan ketika ibadah ini selesai, kita pulang. Dan perenungan ini akan membawa saudara ke dalam pengenalan yang lebih lagi kepada siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga setiap kali kita nyanyikan pujian, ya, saya percaya ketika kita nyanyikan itu, kata-kata pujian yang adalah kata-kata firman, ya kan, firman yang dijadikan pujian gitu ya. Kata-kata firman, kata-kata iman itu keluar ketika kita nyanyikan dengan segenap hati kita, dalam segala pemahaman kita, pengenalan kita akan Dia. Saya percaya ada jawaban atas persoalan, ada jawaban atas setiap masalah, atas mungkin apa saja yang kita alami hari-hari ini. Orang belum dengar khotbah, dia sudah mendapatkan sesuatu yang Roh Kudus sendiri kasih tahu buat dia. Bahkan ada kesembuhan mengalir. Orang yang hari ini mungkin ada yang mungkin mengalami begitu banyak tekanan, tapi ada kebebasan, ada kemerdekaan ketika. Jadi kita tidak menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa. Makanya saya bilang di tim profeti kemarin, kalau kalian ada duduk tidak sedang melayani, terus ketika kita tidak dengan kata lain, waktu melayani mungkin sikap kita berbeda dengan ketika kita hanya duduk di kursi jemaat. Ketika kita duduk di kursi jemaat, berarti kita sedang melihat pelayanan itu sebagai tugas. Bukan kita itu bukan satu kehidupan kita, pernyataan syukur kita kepada Tuhan, karena kalau itu adalah kehidupan kita, sikap hidup kita, gaya hidup kita duduk dan kita ada di sini itu sama, tidak berbeda. Tapi ketika kita di sini kita bisa begitu kelihatannya serius, tapi kalau duduk kita main-main. Sikap hidup kita, gaya hidup kita, berarti kita melakukannya bukan karena pengenalan, tapi karena itu tadi, tugas, terbatas pada yang namanya tugas. Waktu kita pimpin pujian atau apa, ya kita sepertinya begitu dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak lagi dalam tanda kutip tugas, ya kita berbeda. Bahkan menyanyi kita malas. Ini yang saya mau menjadi, mari kita mengenal. Tadi memang begini, kita menyembah karena kita punya pengenalan yang benar. Kita sembah Tuhan yang kita kenal, yang telah begitu baik buat saya dan saudara. Dia ciptakan kita dan Dia tebus kita. Nah, tadi saya bilang, saya lahir baru di sini. Ketika saya dikembalikan dari posisi yang jatuh itu ke posisi yang semula. Dan hari ini saya percaya semua kita
kita mengucap syukur karena tidak ada satu pribadi, ya, kita Kisah Para Rasul 4 bilang di bawah kolong langit ini. Coba Kisah Rasul pada pasal yang keempat, ini ayat yang terakhir. Ayat berapa itu? Coba. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Kristus, kan? Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, saudara mau cari di mana saja, mau dengan kekuatan apapun, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Jadi tidak ada yang bilang banyak jalan menuju Roma, itu ya. Tapi tidak banyak jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bilang dia jalan satu-satunya, dia kebenaran satu-satunya. Dia hidup, kehidupan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dia beritahu di bawah kolong langit ini, Dia yang ciptakan semua ini. Dialah pencipta alam semesta di bawah kolong langit ini. Makanya jadikan Dia yang terutama dalam hidupmu. Tidak ada yang lain-lain. Mau dibilang nenek moyang siapapun, kekuatan-kekuatan apapun, tidak ada, saudara. Di bawah kolong langit ini jelas tidak ada. Sama-sama bilang tidak ada. Nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita itu dapat diselamatkan. Tidak ada. Dan kita bersyukur hari ini kita jadi anak-anaknya. Makanya mari kita mulai memposisikan diri kita lagi dengan benar. Bagaimana sikap kita ketika terhadap firman Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita datang beribadah, bersekutu, termasuk di rumah saudara. Ya, pujian itu bukan cuma sekedar kata-kata yang ditulis, tidak. Lagu-lagu yang kita nyanyikan itu bukan cuma sekedar kata-kata. Tapi kita percaya, ingat, waktu Tuhan berfirman itu ada apa? Kuasa. Dan itu begitu powerful. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.